Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Farida Hamelia dari kelas S6I Universitas Indraprasta PGRI. Di sini, saya akan mendemokan proyek aplikasi yang saya buat dengan judul aplikasi KAS RT. Saya membuatnya dengan bahasa pemrograman Java, dengan media software IDE NetBeans 8.2 dan Exam. Pertama-tama, buka aplikasi Exam untuk menyalakan modul Apache dan MySQL-nya. Jika sudah terlihat port seperti ini, klik button admin yang MySQL untuk masuk ke PHP MyAdmin-nya. Di sini akan tertera banyaknya database. Saya sudah membuat database dengan nama DB Aruskas untuk proyek aplikasi saya, dan di dalamnya terdapat 6 tabel. Untuk data masternya adalah kas keluar, kas masuk, sumber kas, dan tujuan kas. Untuk data transaksinya adalah jurnal RT. Dan tabel login berfungsi untuk masuk ke aplikasinya saja. Di sini saya membuat aplikasinya dalam bentuk file jar agar tidak masuk ke NetBeans dan running di NetBeans-nya. Berikut adalah tampilan splash screen yang saya buat. Dan ini tampilan admin. Saya masuk dengan username admin, password admin, berikut adalah tampilan menu utama dari aplikasi yang saya buat. Di sini ada sidebar yang akan menampilkan menu-menunya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang menu sumber kas. Di dalam menu sumber kas ini, saya hanya menginput kode dan kategorinya. Sedangkan kode saya buat secara otomatis. Data-data yang ada di sumber kas akan masuk ke dalam combo box yang ada di kas masuk ini. Jadi antara tabel sumber kas dan tabel kas masuk saling relasi. Di sini saya coba input dan data berhasil tersimpan. Data yang sudah masuk ke tabel juga akan masuk ke sumber kas yang ada di kas masuknya, masuk ke combo box-nya. Saya coba untuk ubah button ubah berfungsi, data berhasil berubah. Saya coba button hapus, data berhasil terhapus. Saya coba tambah kembali agar mengecek apakah di combo box dapat berubah atau tidak, ada penambahan data atau tidak. Saya coba untuk button batal, semua akan reset seperti awal kembali. Di sini fitur pencarian. Jika saya masukkan kata, pencarian ini sesuai dengan kolom kategori. Jadi, kata yang ada di kategori saya coba masukkan di pencarian ini. Tabel akan menampilkan berupa kata yang ada di kategorinya ini. Data yang sama antara kolom kategori dan text field si pencariannya itu. Tujuan kas sama dengan sumber kas. Hanya saja data yang ada di tujuan kas akan masuk ke dalam combo box yang ada di kas keluar. Saya coba tambah. Data berhasil tambah, berhasil tersimpan. Data yang ada di tujuan kas akan masuk juga di dalam combo box kas keluar dan juga akan masuk ke database examnya. Saya coba button ubah. Data pun berhasil berubah. Saya coba tambah untuk mengecek, untuk mengetes apakah button hapus berhasil atau berfungsi. Saya coba klik datanya. Button hapus pun berfungsi. Dan berikut fitur pencarian, sama seperti yang ada di sumber kas. Pencarian berupa dari kolom kategori. Jadi kata yang sama antara text field pencarian dan kolom kategori, tabel akan menampilkan hasilnya. Dan sekarang ke menu kas masuk. Saya membuat semua kode yang ada di aplikasi saya ini secara otomatis. Jadi tidak perlu di-input kembali.
Dan yang tadi kita input di dalam sumber kas akan masuk di combo box ini. Terlihat terdapat dana donasi. Data berhasil tersimpan. Data yang ada di kas masuk akan masuk juga, akan terinput juga di menu jurnal kas. Kita coba button ubahnya. Data pun berhasil terubah. Saya coba input lagi untuk mengecek apakah button hapus dapat berfungsi atau tidak. Saya klik datanya di dalam tabel dan mencoba menghapusnya. Data pun berhasil terhapus. Saya lanjut ke fitur pencarian, cari data kas masuk berdasarkan keterangan kas. Jadi, yang kita cari sesuai dengan kolom keterangan kas. Saya coba cari tentang iuran. Di tabel pun akan menampilkan kata iuran yang sama dengan yang ada di pencarian berdasarkan kolom keterangan kas. Saya coba untuk fungsi button-buttonnya dan terreset. Saya lanjut ke menu kas keluar. Sama seperti kas masuk, kas keluar akan terinput juga ke jurnal kas. Saya coba input. Data pun berhasil tersimpan. Data yang ada di kas keluar akan terinput juga ke dalam jurnal kas. Saya coba ubah. Data pun berhasil berubah. Saya coba tambahkan lagi data untuk melihat apakah fungsi buttonnya, button hapus berfungsi. Simpan. Kita coba lihat dulu di jurnal kas, terinput. Klik data yang ingin dihapus. Data pun berhasil terhapus. Di jurnal kas, data berhasil terhapus juga. Saya lanjut ke fitur pencarian data kas keluar. Di sini mencari dengan keterangan kas, sama seperti kas masuk. Jadi kata yang ada di kolom keterangan kas saya sesuaikan untuk menampilkan data tabel yang ingin dicari. Jurnal kas, kita lanjut ke menu jurnal kas. Data-data yang ada di kas masuk dan kas keluar akan terinput semua ke dalam jurnal kas. Dan di dalam jurnal kas ini terdapat sisa saldo. Sisa saldonya ini disesuaikan dengan inputan masuk dan keluarnya si kas. Jika si kas masuk terinput, si saldo pun akan mengubah datanya secara otomatis. Dan jika kas keluar terinput, si saldonya pun akan berubah secara otomatis. Dan di sini saya membuat tampilan saldo akhir. Jadi jika data sudah banyak dan tabel perlu di-scroll, jadi tidak perlu scroll ke bawah untuk mencari tahu saldo akhirnya berapa. Jadi di sini saya menampilkan secara cepat untuk melihat saldo akhirnya itu berapa. Dan berikut adalah fitur pencarian. Pencarian berdasar keterangan kas. Jadi kita carinya tuh sesuai dengan yang ada di kolom keterangan. Dan selesai, kita lanjut ke menu cetak data. Di sini saya membuat menu cetak data berdasarkan dua parameter, tanggal awal dan tanggal akhir. Saya coba, misal dari 1 Juni, ingin mencetak laporan dari 1 Juni sampai 30 Juni. Di sini ada button laporan kas masuk,
dan laporan kas keluar serta laporan jurnal kas. Di sini misal kita klik button laporan kas masuknya, report pun akan menampilkan data-data kas masuknya saja. Untuk button kas keluar, report pun akan menampilkan kas keluarnya saja. Dan untuk report jurnal kas akan menampilkan keseluruhan data kas masuk dan kas keluarnya sesuai yang ada di jurnal kas. Kita lihat apakah data-data tersebut masuk ke dalam database examnya. Nah, di sini terlihat kita habis saja menginput tentang pembelian cairan disinfektan Dettol dan masuk ke database examnya. Di sini juga di kas masuknya, di sumber kasnya juga ada, di tujuan kasnya pun ada. Sekian, di jurnal RT-nya juga ada. Sekian presentasi demo aplikasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.